Baik, terima kasih ketua kelas karena telah membantu memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran ini, saya mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Sairi Wasila. Hadir, Bu. Kemudian Valentina. Hadir. Kemudian Imania. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Nikmatul Jamilah. Hadir, Bu. Oke, hadir semua berarti ya, alhamdulillah. Nah, di sini saya punya dua gambar nih. Ada gambar 1 dan juga gambar 2. Gambar 1 di sini adalah kue lapis, kemudian gambar 2 ini merupakan bakso aci. Kira-kira nih, setelah kalian melihat gambar yang pertama, apa yang ada di pikiran kalian? Saya, Bu. Ya, saya lihat Warnanya menarik, Bu. oke, warnanya menarik gambar 1. Kemudian kalau yang lain, ada yang mau menyampaikan? Kalau yang gambar 2, Saya, Bu. ya. Karena terlihat merah, jadi mungkin rasanya sangat pedas. Oh iya, benar. Rasanya pedas. Ada yang lain? Bu. Ya, Helen. Rasanya terlihat sangat gurih. Oke, iya benar. Jadi gambar 2 ini rasanya terlihat gurih. Kalau gambar 1 kira-kira rasanya terlihat bagaimana? Sangat manis. Oh, sangat manis. Oke, benar sekali. Jadi untuk gambar 1 ini tampilannya terlihat sangat menarik, kemudian rasanya juga terlihat manis. Sedangkan kalau gambar 2 ini rasanya terlihat pedas dan juga gurih. Nah, warna menarik dan juga rasa manis serta rasa yang gurih ini disebabkan karena adanya penambahan suatu zat pada kedua makanan ini. Nah, zat tersebut disebut juga dengan zat aditif. Jadi hari ini kita akan belajar terkait apa sih itu zat aditif, kemudian jenis-jenis zat aditif itu apa saja, serta fungsi dari zat aditif itu untuk apa, seperti itu. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, yakni peserta didik mampu menjelaskan konsep zat aditif pada makanan dan juga minuman dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai zat aditif pada makanan dan juga minuman dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis zat aditif pada makanan dan minuman berdasarkan fungsinya dengan benar. Sebelum kita ke pembelajaran inti, saya kan bukan asli Jember ya. Saya mau tanya nih, kira-kira makanan dan juga minuman khas Jember itu apa saja? Ada yang tahu tidak? Ya, yang apa? Roll latte dan juga iya tape. Oke. Yang lain? Suara sulit, Bu. Suar suwir. Yang ketiga ada suar suwir ya. Yang lain ada yang tahu tidak? Nasi wangi dan pecel pincuk garahan, Bu. Nasi langi dan pecel pincuk garahan. Pecel pincuk. Kalau di Madiun itu ada pecel pincuk juga, tapi namanya hanya pecel pincuk saja. Tapi kalau di Jember ada pecel pincuk garahan.
Jadi bisa ya kita membantu melestarikan makanan dan minuman ini? Bisa, Bu. Oke, bisa. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, gimana kalau misal kita games terlebih dahulu? Setuju tidak kalau misal kita games dulu? Setuju. Setuju. Oke, jadi di Jember itu sebenarnya ada juga edamame. Edamame. Kemudian ada kopi. Edamame itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Sedangkan kalau kopi warnanya Hitam. hitam. Nah, jadi hari ini kita akan main games hijau hitam. Hijau itu untuk edamame, sedangkan kalau hitam untuk kopi. Silahkan berdiri semua. Ayo, yang semangat, bisa semangat kan? Bisa. Oke. Jadi silahkan disepakati dengan temannya siapa yang jadi hijau dan siapa yang jadi hitam. Hijau itu sebagai edamame dan hitam sebagai kopi. Coba disepakati dulu. Jadi gini ya, untuk satu kelompok itu hijau hitam gitu. Jadi disepakati per kelompok, bukan dengan kelompok yang lain. Ya, edamame saya hijau, Bu, edamame. Hijau, kalau Helen hitam, kopi. Kalau Ima kopi. Edamame hijau. Jadi nanti yang kebagian hijau, kalau saya bilang hijau silahkan menghindar. Jadi kopi yang menentu. Kalau misal saya bilang hitam, kopinya yang menghindar, yang hijau menempuh. Nah, yang saat ditepung nggak menghindar berarti dia kalah. Gitu. Sampai di sini paham? Bisa dikasih contoh, Bu? Bisa dikasih contoh. Sini coba maju Ila. Nah, jadi contohnya gini. Ini ya contohnya. Kamu hijau, saya hitam. Kamu hijau, saya hitam. Hijau, kamu yang ditepuk gitu. Kamu yang menghindar. Ulangi ya. Hitam. Nah, berarti nggak ada yang kalah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami. Langsung saja ya kita mulai gamesnya. Yang pertama, coba depan-depan sama temannya. Hijau. Kalah? Gak ada yang kalah. Hitam. Gak ada. Hilang. Satu kali lagi. Hijau. Gak ada yang kalah berarti ya. Oke, tadi kan kalian sudah main games, sudah lebih semangat dan juga sudah lebih fokus tentunya kan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, saya juga akan menjelaskan terkait apa itu zat aditif. Nah, zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan juga minuman untuk memperbaiki tampilan, menambah cita rasa, menambah daya simpan dan juga memperbaiki tekstur. Pada pertemuan kemarin, saya sudah meminta kalian kan untuk membawa makanan. Hari ini kalian sudah membawa atau tidak? Sudah. Coba dikeluarkan makanan dari makanan atau minumannya. Sudah bawa semua ya. Kalian bawa apa?
hasil kulit ya. Ini pematas apa? Gula sama Kak Polisi ya? Iya. Gula ya, iya benar. Ada pengalaman nanti ya, sudah benar. Oke, juga terima kasih. Dilanjutkan ya ke problem yang kedua. Ya, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah menganalisis zat aditif yang terkandung di makanan ataupun minuman. Kemudian tadi juga sudah diskusi dengan temannya. Selanjutnya kalian saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil analisis dan juga hasil diskusi dengan rekan kelompoknya. Untuk kelompok yang mau presentasi yang pertama, kelompok mana dulu? Kelompok satu? Kelompok satu mau presentasi dulu? Ya, Bu. Oke, silahkan kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Sairin dan teman saya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil identifikasi kami terkait makanan yang telah kita bawa. Tadi kita membawa produk mie instan dan juga saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Nah, berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan sebelumnya, kami dapat mengetahui bahwa zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan juga minuman untuk memperbaiki tampilan, menambah cita rasa, menambah daya simpan, dan memperbaiki tekstur. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi produk makanan yang telah kami lakukan, ini zat aditif yang kami temukan dalam produk makanan antara lain: yang pertama, dalam roti sisir mengandung pemanis, penyedap, dan pengemulsi. Dalam roti sisir ini pemanisnya berupa gula, penyedapnya berupa garam, dan untuk pengemulsinya yaitu pengemulsi nabati. Selanjutnya, produk makanan yang kedua ada mie instan. Kandungan zat aditif dalam mie instan ini diantaranya ada pemanis, pengawet, pewarna, penyedap, dan pengental. Bahan pemanis dalam mie instan yaitu ada gula, kemudian pengawetnya ada natrium benzoat. Selanjutnya pewarnanya berupa tartrazin dan karamel, dan juga untuk penyedapnya yakni berupa garam, bawang putih bubuk, bawang merah bubuk, dan lada bubuk. Lalu kandungan zat aditif yang terakhir dalam mie instan yaitu pengental nabati. Baik, itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Barangkali dari kelompok lain ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Saya sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan kalian menyebutkan salah satu kandungan yang terdapat dalam mie instan, yakni tartrazin. Pertanyaan saya, tartrazin itu biasanya berasal dari apa dan juga warnanya seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab sama teman saya. Izin menjawab, tartrazin itu artinya warna makanan buatan yang sering ditambahkan ke dalam makanan atau minuman supaya tampaknya lebih menarik. Tartrazin ini juga berasal dari bahan-bahan kimia. Untuk warna dari tartrazin ini yaitu warna kuning. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Bila sudah cukup, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Terima kasih kelompok 1, presentasinya sudah sangat baik sekali. Terima kasih ya. Karena kelompok 1 sudah presentasi
merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk memperbaiki tampilan, menambah cita rasa, menambah daya simpan, dan memperbaiki tekstur. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi produk makanan yang telah kami lakukan, bahwa zat aditif yang kami temukan dalam produk makanan antara lain yang pertama, dalam bahan nabati mengandung pemanis, pemberi aroma, dan pemulsi. Dalam wafer nabati ini, pemanisnya berupa gula, pemberi aromanya berupa coklat bubuk dan kue bubuk, sedangkan untuk pengemulsinya yaitu pengemulsi lecitin. Kemudian, produk makanan yang kedua yaitu roti sisir. Roti sisir ini mengandung pemanis, penyedap, dan pengemulsi. Dalam roti sisir ini, pemanisnya berupa gula, penyedapnya berupa garam, sedangkan untuk pengemulsinya yaitu pengemulsi nabati. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Silakan. Tadi kan kelompok kalian menyebutkan salah satu kandungan yang terdapat dalam wafer nabati yaitu lecitin kedelai. Nah, pertanyaan saya yaitu lecitin kedelai itu kira-kira seperti apa? Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Untuk lecitin kedelai itu merupakan zat aktif dari jenis pengemulsi yang dibuat dari kedelai. Untuk tampilannya itu seperti SP yang ditambahkan ke dalam adonan kue. Seperti itu. Apakah sudah cukup? Jika sudah cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, jadi presentasinya juga sudah sangat baik sekali ya dari kelompok 2. Dari kelompok 1 juga sudah baik. Beri tepuk tangan buat kedua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Oke, tadi dari kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 juga sudah presentasi. Nah, tadi juga sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang tatrazin. Ya. Kemudian kalau pertanyaan kedua tentang lecitin kedelai. Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa tatrazin itu merupakan pewarna buatan. Nah, pewarna ini berasal dari bahan kimia. Untuk tatrazin itu biasanya berwarna kuning. Sedangkan kalau lecitin kedelai tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok 2. Jawabannya juga sudah benar bahwa lecitin kedelai itu biasanya berasal dari kedelai. Kemudian untuk tampilannya seperti SP yang biasanya ditambahkan ke dalam adonan kue. Nah, tadi kan kalian sudah belajar tentang zat aditif. Untuk mengeksplorasi pemahaman kalian tentang zat aditif ini, saya di sini punya gambar makanan khas Jember. Yang pertama ada suwir-suwir dan yang kedua ada paklape. Nah, nanti silahkan kalian lihat gambar di depan ini, kemudian kalian identifikasi kira-kira mana nih yang mengandung zat aditif dan juga mana yang tidak mengandung zat aditif. Di sini saya juga ada ini sticky notes. Ada sticky notes merah muda dan juga ada sticky notes hijau. Merah muda untuk kelompok 1, kemudian kalau yang hijau kelompok 2. Jadi silakan kalian pilih di antara dua gambar ini mana yang kira-kira mengandung zat aditif. Jika mengandung zat aditif, nanti silakan tempelkan sticky notes di gambarnya seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Saya silakan berebut untuk menempelkan sticky notes. Silakan maju ke depan. Yang mengandung zat aditif di antara dua gambar ini yang mana?
sekali. Jadi Schwarzschild dan juga Procate sama-sama mengandung zat aditif. Selanjutnya saya punya gambar lagi nih. Di antara dua gambar ini, kira-kira mana yang mengandung zat aditif? Silakan dipilih. Nah, di sini ada untuk yang pilihan P, semua siswa memilih mengandung zat aditif, sedangkan kalau yang edamame yang memilih mengandung zat aditif hanya satu orang. Jadi jawaban yang benar adalah yang mengandung zat aditif hanya Pia KP, sedangkan kalau edamame tidak mengandung zat aditif. Akan tetapi edamame ini mengandung zat besi, bukan mengandung zat aditif. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk kedua makanan ini yang mengandung zat aditif adalah yang mana? Iya, tape. Sedangkan kalau edamame zat besi. Iya, benar sekali. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang zat aditif. Maka yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah, ada yang bisa bantu menyimpulkan tidak? Iya, coba. Jadi zat aditif itu merupakan zat yang ditambahkan di dalam makanan dan minuman untuk memperbaiki tampilan, menambah cita rasa, menambah daya simpan dan juga memperbaiki tekstur. Iya, benar. Jadi yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah zat aditif merupakan, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Sairin, bahwa zat aditif merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memperbaiki tampilan, menambah cita rasa, menambah daya simpan dan juga memperbaiki tekstur. Nah, zat aditif ini terdiri dari 7 jenis. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa jenis-jenis zat aditif itu terdiri dari, yang pertama ada pewarna, kemudian yang kedua pengawet, kemudian memberi aroma, kemudian pemanis, penyedap, yang keenam ada pelengkap, dan yang terakhir ada pengemulsi. Iya, benar sekali. Mungkin untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas, untuk pertemuan di hari berikutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan zat aditif pada makanan dan juga minuman. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, sudah cukup berarti ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.